This has been a long battle. How much certainty does this provide? Is the entire case over? Ini adalah sebuah wawancara yang dilakukan oleh Bloomberg Television kepada CEO Ripple, Brett Garlinghouse baru-baru ini. Dalam wawancara tersebut diketahui Brett Garlinghouse mengatakan bahwa SEC telah membatalkan banding mereka dalam gugatan terhadap Ripple. Berbicara mengenai Ripple, memang sudah tidak asing di telinga kita mengenai berbagai kasus serta kritik yang menimpanya sejak berdiri hingga saat ini. Berbagai kritik serta gugatan yang dilakukan individu, komunitas, dan bahkan lembaga penegak hukum seperti sudah menjadi hal biasa bagi Ripple. Di video kali ini saya akan mengajak kalian membahas berbagai kritik hingga gugatan yang terjadi pada Ripple sejak berdirinya hingga saat ini. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, hal pertama yang menjadi masalah pada Ripple adalah mengenai krisis identitas. Walaupun bisa saya katakan ini belum masuk ke masalah formal, tapi masalah inilah yang menjadi pemicu munculnya masalah-masalah lain ke depannya. Nah, masalah ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari para komunitas serta pengguna mengenai apa Ripple sebenarnya. Selama tahun 2014 hingga 2015, banyak pengguna serta komunitas mengkritik Ripple dikarenakan kebingungan yang muncul baik dalam forum komunitas maupun berbagai media lainnya. Setidaknya ada 5 hal yang menjadi masalah saat itu. Yang pertama adalah mengenai jaringan Ripple yang tersentral. Banyak yang menganggap Ripple tidak sepenuhnya terdesentralisasi karena penggunaan validator yang terbatas dan mayoritas yang dikendalikan oleh Ripple Labs sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar blockchain yang biasanya mengutamakan desentralisasi seperti halnya Bitcoin dengan Proof of Work-nya. Ketergantungan ini dianggap membuka celah bagi manipulasi atau sentralisasi kekuasaan di masa mendatang. Bisa saya katakan posisinya saat itu adalah semi-decentralized, yang artinya di mana jaringan tampak terbuka, tapi validator dan keputusan utama tetap dikontrol oleh perusahaan. Yang kedua adalah mengenai keamanan dan kepercayaan. Ini adalah imbas dari masalah yang pertama tadi. Dikarenakan sifatnya yang cukup tersentral, membuat beberapa anggota komunitas menganggap Ripple kurang aman dibandingkan dengan blockchain lainnya, karena sebagian besar kontrol ada di tangan Ripple Labs, dan tentu ada kekhawatiran bahwa Ripple bisa memanipulasi jaringan atau memiliki kontrol terlalu besar terhadap sistem. Why is this significant? Well, it's because cryptos are normally proof of work or proof of stake. You must have expensive equipment in order to run proof of work, and you must have a large sum of capital in order to run proof of stake and contribute to the network. However, with XRP, this isn't the case, which means that the individuals buying XRP today are actually donating to the creators of XRP since they hold the majority of the coins. Dan hal ini tentu mengurangi kepercayaan dari pihak luar, terutama bagi mereka yang menganut prinsip desentralisasi penuh. Yang ketiga, mengenai model bisnis dan hubungannya dengan institusi keuangan. Ripple dianggap terlalu dekat dengan bank-bank besar dan lembaga keuangan tradisional yang dianggap bertentangan dengan semangat kripto yang berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan tradisional. Beberapa orang merasa bahwa Ripple lebih berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi cepat di kalangan bank daripada sebagai sebuah kripto yang sepenuhnya otonom dan terdesentralisasi. Yang keempat adalah mengenai manipulasi pasokan dan kapitalisasi pasar. Pada saat itu, ada kekhawatiran bahwa Ripple dapat mengendalikan pasokan XRP yang beredar karena sebagian besar token saat itu dimiliki oleh Ripple Labs dan belum dilepas ke pasar secara penuh. Dan hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang integritas kapitalisasi pasar XRP karena Ripple dapat mempengaruhi harga dengan cara merilis atau menahan token mereka. Dan yang terakhir, dan ini adalah yang paling kritikal, adalah statusnya sebagai cryptocurrency.
Komunitas serta pengguna saat itu berpendapat bahwa XRP bukanlah cryptocurrency sepenuhnya karena kontrol yang dimiliki Ripple atas jaringan dan keputusannya untuk lebih berfokus pada kerjasama dengan bank dan lembaga keuangan daripada pengembangan komunitas yang lebih luas. Hal ini memicu diskusi apakah XRP benar-benar dapat disebut sebagai cryptocurrency atau hanya sebagai token yang menggunakan teknologi blockchain tanpa prinsip-prinsip kripto yang mendasar. In the agreement, it says the founders are awarded with 20% of the Ripple tokens, and the rest 80% were gifted to OpenCoin. The agreement also explained that Ripple software is permissive open source that is wholly owned by OpenCoin, which would become Ripple Labs in late 2013. Tidak lama berselang, setelah Ripple mendapatkan kritik dari komunitas serta pengguna, akhirnya, untuk pertama kalinya, Ripple terkena kasus oleh lembaga hukum. Sekitar tahun 2013 hingga 2015, Ripple Labs dan anak perusahaannya XRP Second LLC menghadapi tuntutan dari dua lembaga federal Amerika Serikat sekaligus, yaitu tuntutan dari FinCEN atau Financial Crimes Enforcement Network dan US Attorney Office for the Northern District of California dengan alasan Ripple tidak mematuhi aturan anti-money laundering atau AML dan tidak terdaftar sebagai Money Service Business atau MSB saat mereka menjual XRP ke publik. Ripple dituduh beroperasi sebagai MSB tanpa pendaftaran resmi, tidak memiliki prosedur KYC atau AML yang memadai dan menjual XRP kepada publik tanpa laporan dan kontrol yang diwajibkan. Dengan sanksi-sanksi yang didapatkan tersebut, Ripple diharuskan bayar denda dengan total $700.000. Selain itu, Ripple diharuskan meningkatkan sistem kepatuhan termasuk registrasi ulang sebagai MSB, implementasi AML internal dan audit tahunan pelatihan dan kontrol internal untuk transaksi XRP, serta melaporkan transaksi mencurigakan di masa depan. Pada tanggal 5 Mei 2015, kasus ini dinyatakan selesai. Setelah Ripple bebas dari jeratan hukum tersebut, Ripple mulai mengalihkan fokus ke kerjasama dengan lembaga keuangan dan mulai memposisikan diri sebagai penyedia teknologi transfer lintas batas dan bukan hanya penyedia kripto. Alih-alih menjadi angin segar bagi Ripple, malah setelah kejadian ini banyak komunitas kripto melihat ini sebagai bukti bahwa Ripple terlalu main aman dengan regulator dan menilai proyek ini bukan lagi bagian dari gerakan desentralisasi sejati. 5 tahun berselang setelah kasusnya dengan FinCEN serta lembaga kejaksaan negara bagian California, Ripple terjerat kasus hukum lagi. Kali ini dengan SEC. Tepatnya pada tanggal 22 Desember 2020, giliran SEC atau US Securities and Exchange Commission menggugat. Bukan hanya pada Ripple, tapi juga kepada CEO serta co-founder Ripple yaitu Brett Garlinghouse dan Chris Larsen. Setidaknya ada 3 tuduhan yang dilontarkan SEC kepada Ripple. Di antaranya, yang pertama, Ripple dianggap menjual XRP sejak 2013 dan tanpa mendaftarkannya sebagai sekuritas. Dan hal ini tentu melanggar Securities Act of 1933. Yang kedua, penjualan XRP ke investor besar atau institusional yang dianggap memenuhi Howey Test, sehingga merupakan sekuritas yang harusnya didaftarkan. Yang ketiga adalah Brett Garlinghouse dan Chris Larsen diduga secara pribadi menjual XRP dalam jumlah besar dan mempromosikannya sebagai investasi tanpa transparansi dan pendaftaran. Dengan cepat, Ripple membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Ripple berargumen bahwa XRP adalah mata uang digital dan bukan sekuritas. Tidak ada kontrak investasi antara Ripple dan pembeli XRP, serta Ripple menyatakan bahwa SEC tidak memberikan kejelasan regulasi sebelum menggugat dan ini menimbulkan ketidakadilan. Oke, berbicara mengenai Howey Test. Howey Test ini adalah alat hukum yang digunakan di Amerika Serikat untuk menentukan apakah sesuatu seperti token kripto itu merupakan sekuritas atau bukan. Nah, Howey Test ini menetapkan bahwa suatu transaksi dianggap sebagai kontrak investasi sekuritas jika memenuhi 4 kriteria. Di antaranya, ada investasi uang atau investment of money dalam suatu usaha bersama atau common enterprise, ada keekspektasi keuntungan atau expectation of profits, dan keuntungan datang dari upaya pihak lain atau from the efforts of other. Jika keempat elemen ini terpenuhi, maka aset tersebut dianggap sekuritas dan harus didaftarkan di SEC atau memenuhi pengecualian hukum. Dalam konteks kasus Ripple,
SEC berpendapat bahwa orang membeli XRP dalam sistem terpusat oleh Ripple dengan harapan harga naik dan berkat kerja Ripple sebagai perusahaan. Maka dengan itu, SEC menyimpulkan bahwa Ripple sebenarnya adalah sekuritas yang tidak terdaftar. I think there should be a 4-part test. And that 4-part test should look like this. That any time that there is an investment of money in a common enterprise with the expectation of profit, which is based on the effort of others, that's an investment contract, and that is a security by the Securities Act of 1933. Hakim analisa Torres di Pengadilan Distrik Amerika Serikat atau Southern District of New York mengeluarkan putusan parsial atau partial summary judgment dengan 3 poin utama yang isinya: 1. Penjualan XRP di bursa kepada investor retail bukan sekuritas. Hakim memutuskan bahwa penjualan XRP di pasar sekunder, misalnya di bursa seperti Coinbase, tidak termasuk sekuritas karena tidak ada kontrak investasi langsung antara Ripple dan pembeli retail, serta tidak semua pembeli tahu mereka sedang berinvestasi ke Ripple. Oleh karena itu, hal ini tidak memenuhi semua elemen HWTS. Yang kedua, penjualan XRP kepada investor institusional adalah sekuritas. Di sini, Ripple terbukti dan secara langsung menjual XRP ke investor besar atau institusional dengan dokumentasi yang menjanjikan potensi keuntungan. Hakim menyatakan hal ini memenuhi kriteria HWTS dan oleh karena itu, Ripple melanggar hukum sekuritas karena tidak mendaftarkan penawaran ini. Dan yang ketiga adalah token distribution lainnya. Tidak butuh lama, keputusan ini memberikan dampak bagi pengguna serta komunitas XRP. Dengan keluarnya putusan ini, XRP dianggap bukan sekuritas jika dijual di pasar publik. Hal ini menyebabkan banyak bursa besar segera mengaktifkan kembali perdagangan XRP. Karena kasus ini bisa dibilang cukup rumit dan panjang, maka kasus ini mulai digunakan sebagai pedoman hukum, sebagai pembelaan oleh proyek kripto lain. Saat itu, SEC mulai kehilangan kekuatan argumen bahwa semua token kripto otomatis adalah sekuritas. Hal ini tentu menjadi angin segar dan nafas untuk Ripple, walaupun Ripple masih ditetapkan bersalah dan tetap harus menghadapi sanksi atas penjualan institusional. Proses hukum terus berlanjut. Agustus 2023, SEC mengajukan permintaan banding antar waktu atau interlocutory appeal, khususnya untuk bagian programmatic sales dan distribusi XRP. Namun, Hakim Torres menolak permintaan banding antar waktu tersebut pada Oktober 2023 dan menyatakan bahwa kasus belum selesai seluruhnya, sehingga belum layak untuk banding saat itu. Hal ini berarti proses hukum tetap berlanjut ke tahap trial dan di bulan yang sama, SEC mencabut gugatan terhadap CEO dan Chairman dari Ripple, yaitu Brett Garlinghouse dan Chris Larsen, yang artinya mereka tidak lagi dituntut secara pribadi. April 2024, sidang trial lanjutan untuk penjualan institusional dilakukan dengan tujuan menentukan remedi atau hukuman finansial terhadap Ripple atas penjualan XRP ke investor institusi. Dan berdasarkan sumber Reuters Maret 2025, Ripple dan SEC mencapai kesepakatan penyelesaian di mana Ripple setuju membayar denda sebesar 50 juta US dollar, lebih rendah dari denda awal 125 juta US dollar. Sebagai bagian dari kesepakatan, SEC juga mencabut banding atas keputusan sebelumnya dan Ripple membatalkan bandingnya terkait penjualan institusional, dan pengumuman ini menyebabkan lonjakan harga XRP sebesar 13,7%. Namun, Hakim Torres menolak permintaan bersama dari Ripple dan SEC untuk mengesahkan penyelesaian tersebut dengan alasan prosedural yang tidak tepat karena kasus masih dalam proses banding. Agustus 2025, Ripple dan SEC mengajukan joint stipulation atau permohonan bersama untuk menarik kedua banding mereka ke pengadilan banding atau second circuit. Artinya, mereka setuju untuk menutup proses banding. Dengan penarikan banding atau appeals withdrawn dan ditolaknya permintaan untuk revisi akhir, putusan Hakim Torres sekarang menjadi final dan mengikat. SEC mengakhiri litigasi terhadap Ripple sebagai entitas, meskipun beberapa efek hukum seperti denda dan injunction terhadap institusional sel tetap berlaku. Dan itulah perjalanan panjang kasus serta gugatan yang menimpa Ripple sejak awal kemunculannya hingga saat ini. Dari teknologi disruptif yang menjanjikan sistem pembayaran global yang cepat dan murah, hingga perjuangannya menghadapi berbagai kritik dan gugatan dari berbagai pihak. Kalau bisa saya simpulkan, semua ini menunjukkan bahwa regulasi dunia kripto memang masih terus berkembang dan belum sepenuhnya stabil.
Dan Ripple bukan hanya sekedar proyek blockchain, tapi juga simbol dari benturan antara inovasi, teknologi, dan sistem hukum yang sedang mengejar ketertinggalannya. Walaupun saat ini di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, SEC telah mengadopsi pendekatan yang lebih ramah terhadap kripto, termasuk mencabut beberapa gugatan terhadap perusahaan kripto lainnya dan mulai membentuk gugus tugas untuk mereformasi regulasi aset digital. Namun tetap muncul pertanyaan, apakah kasus ini menjadi panduan penting untuk seluruh industri kripto atau justru memperjelas bahwa regulasi yang tepat dan mutlak diperlukan?